Beliau dulu lulus dari Geofisika ITB, kemudian Guru Besar melanjutkan Seismolog Institut ke Teknologi Bandung studinya menyampaikan di Jepang hasil dan juga risetnya di dalam acara Australia. virtual Dan bertajuk juga dulu Implikasi sempat Gempa Megatrust publikasi di Selatan Merkur Jawa. ya Pak ya, waktu pas masih kuliah. Sri Widiantoro memberikan peringatan mengenai potensi gempa yang dapat memicu tsunami. Gelombang tsunami diprediksi dapat mencapai 20 meter di selatan Banten. Potensi tersebut muncul karena adanya wilayah aktif secara tektonik di Laut Selatan Jawa yang dapat menimbulkan gempa dengan kekuatan besar. Dr. Aam dilakukan simulasi menggunakan model hasil inversi GPS kalau di Jawa Barat saja untuk periode ulang 400 tahun itu bisa menyebabkan tsunami setinggi 20 meter, Bapak Ibu. Ini kira-kira di sekitar selatan Banten, Bapak Ibu. Nah, ke timur semakin kecil, tetapi jika yang pecah di sebelah timur, segmen sebelah timur, maka bagian timur tsunami-nya bisa mencapai 12 meter, kira-kira di selatan Blitar ini, Bapak Ibu. Guru Besar Bidang Seismologi ITB Sri Widiantoro menyampaikan hal ini dalam webinar bertajuk Implication for Megatrust Earthquakes and Tsunamis from Seismic Gap South of Java 23 September lalu. Riset Widiantoro dan sejumlah peneliti lain ini dilakukan berdasarkan adanya wilayah minim gempa atau seismic gap di Laut Selatan Jawa. Seismic gap adalah bagian dari sesar yang pernah menghasilkan gempa bumi di masa lalu. Wilayah seismic gap ini berpotensi melepaskan gempa dengan magnitudo yang lebih besar ketika aktif kembali. Di dekat palung Jawa yang garis hitam ini banyak terjadi gempa. Di dekat pulau juga banyak terjadi gempa. Tapi diantaranya ada zona yang sepi gempa, ya, atau sering disebut sebagai seismicity gap. Riset ini telah dilakukan sejak awal 2019. Mereka menggunakan data gempa dari BMKG dan International Seismological Center atau ISC mulai April 2009 hingga November 2018 untuk mempelajari potensi gempa megatrust dan tsunami di selatan Jawa. Namun Widiantoro menambahkan perlu penelitian lebih lanjut seperti marine survey di daerah rawan tsunami sebagaimana diusulkan Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia atau LIPI. Ia menegaskan bahwa hasil riset ini tidak menyebutkan kapan megatrust terjadi, tetapi untuk kesiapsiagaan dan kewaspadaan. Kami menyebutkan bahwa terdapat potensi gempa bumi di sepanjang jalur subduksi di selatan Jawa dengan worst case skenario hingga mencapai 9,1 skala magnitudo. Riset itu menggunakan berbagai macam kombinasi data, yaitu seismik, kemudian GPS, dan kemudian hasil yang didapat itu dilakukan pemodelan tsunami. Pemodelan dilakukan dengan tsunami menunjukkan bahwa tinggi tsunami di Jawa bagian barat mencapai 20 meter dan di Jawa bagian tengah dan timur hingga 10 meteran. Ada beberapa hal yang harus kita perhatikan dalam menyikapi hasil tersebut. Yang pertama adalah pentingnya edukasi masyarakat. Dari sini terlihat bahwa yang kedua adalah penguatan infrastruktur, baik itu melalui bangunan ataupun sistem peringatan dini. Dalam sistem peringatan dini tersebut ada 4 hal yang harus kita perhatikan. Yang pertama adalah memahami resiko, yang kedua adalah monitoring, yang ketiga adalah melakukan diseminasi, dan yang keempat adalah respons dari masyarakat.